Baik, selamat bergabung kembali di channel Nias DFL. Dan seperti yang sudah kami janjikan bahwa sekitar 15 berikutnya kami akan tayang kembali. Dan saat ini aku memenuhi supaya kita bisa selalu bersama-sama di channel ini untuk menonton dan mengikuti bagaimana cara membuat korpus atau Yesus kayu. Maka para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami ajak supaya selalu mendukung kami di channel ini, karena Bapak Ibu, Anda sekalian adalah menjadi penyemangat untuk kami. Jadi mari ikuti, saksikan terus kami bagaimana proses pembuatan korpus dari kayu Manabatan. Ada minta Tuhan ini sungguh-sungguh pakai jawaban.
Coba nak ngomong. Ya, kembali kita makan sirih untuk mengobati kehausan. Ini biar saya wakilkan saja kita. Ternyata salah. Ya. Nah. Na, 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 na. Seperti yang sudah kami jelaskan, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa untuk mengerjakan korpus ini tidak akan selesai dalam satu hari, tetapi dalam beberapa hari ke depan, barangkali mungkin 3 hari, 4 hari, atau 5 hari ke depan, korpus ini akan siap. Karena itu terus ikuti kami. Bagaimana cara membuat korpus? Kita tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu dari rumah dengan melihat cara pembuatan ini mungkin bisa belajar bagaimana membuat yang namanya korpus. Sehingga ke depan pengukir khususnya korpus patung Yesus bisa berlangsung. Kamu yang paling enak dan ganteng. Sama seperti yang sudah saya ceritakan bahwa dulunya saya tidak langsung belajar dari pengukirnya, tetapi saya belajar dari hasil pekerjaan mereka. Saya menonton, saya lihat. Barangkali Bapak Ibu juga seperti itu, bisa dengan cara melihat pada saat kami sedang mengukir korpus ini, barangkali di rumah Bapak Ibu, para saudara-saudari bisa mempraktekannya. Kuncinya jangan pernah mengalah. Jadi lakukan sesuatu dengan tekun. Jangan cepat menyerah. Juang sampai bisa.
ada contoh lagi selain dari saya, ada kawan saya di sini sama Elsa yang awalnya juga tidak bisa, bahkan mungkin tidak mau menyentuh, tetapi dengan cara melihat, dengan mencoba, sehingga pelan-pelan, karena belajar itu tanpa pernah melakukan, tanpa pernah mempraktikkan, mencoba, maka kita tidak pernah tahu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata mudah untuk dilakukan, tapi kalau kita tidak pernah mengerjakannya maka selalu berat. Jadi coba lakukan sesuatu, entah apa saja lagi. Kalau sudah kita coba, kalau sudah kita kerjakan, yakin bahwa itu bisa dalam bidang apapun, tidak harus mengukir kayu. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana belajar korpus itu. Belajar artinya belajar mengukir korpus. Itu pengalaman yang saya tahu, yang saya alami sendiri. Jadi sekarang kita sedang mengukir bagian celana, atau kalau Linies disebut saupe atau cawat. Jadi cawat ini artinya celana. Jadi tidak semua bagian badan atau bagian pahanya ini tersembunyi dari celana. Jadi ada beberapa bagian yang harus dipotong atau kayunya dibuang, sehingga bagian badannya, pahanya seakan-akan bisa kelihatan.
kita berlaku jadi sampai wanita kan Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Bahwa Yesus Hasambua ita. Bahwa Yesus Hasambua ita. Bahwa Yesus Hasambua ita. Tiada ketewara. Bahwa Yesus Hasambua ita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Bahwa Yesus Hasambua ita. Bahwa Yesus Hasambua ita. Hasambua ita. Bahwa Yesus Hasambua ita.
bagian perutnya kita coba bagian samping perut ini, bagian ini. Jadi kita bentuk dengan cara beberapa bagian kayu ini kita harus iris, kita buang sehingga perutnya bisa kelihatan dengan jelas. Itulah trik untuk membuat pinggang dan bagian-bagian dari perutnya. Ya, kita sesekali juga harus bernyanyi untuk menghilangkan rasa lelah, sehingga waktu itu tidak terasa sudah selesai. Barangkali begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menonton kami. Kami berharap bisa mendapatkan banyak pengetahuan
Kami berharap Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang sedang kami lakukan ini. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi satu inspirasi kepada Bapak Ibu. Apakah itu untuk melakukan pengukiran, yang artinya kita mempraktikkan mengukir secara langsung, atau hanya sekedar pengetahuan bagi kita. Supaya kita tahu, mengenal bahwa korpus yang ada di gereja kita atau patung Yesus yang ada di gereja kita, salib yang ada di gereja kita, atau bahkan di rumah kita masing-masing, bahannya terbuat dari kayu, dan untuk bisa langsung mengenal para pemikirnya melalui channel Nias FM. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, kami selalu mohon dukungan untuk selalu menonton kami, like kami, mensubscribe kami, serta memperhatikan channel kami dengan sebanyak-banyaknya. Karena di channel kami tidak hanya untuk membuat korpus, jadi ada beberapa hal lain yang mungkin perlu ingin kita ketahui. Contohnya seperti cerita rakyat atau yang namanya maido-maido dari Pulau Nias. Karena di channel ini kami sering membagikan konten-konten cerita-cerita dari Kepulauan Nias, bahkan beberapa hal lain yang merupakan kearifan lokal Kepulauan Nias, maidola, peribahasa atau musik-musik tradisional Nias. Seperti yang kita ketahui bahwa di Pulau Nias itu ada sekitar 28 jenis alat musik tradisional Nias, dan di channel Nias YouTube Nias FM, alat-alat musik tradisional Nias, kita bisa lihat baik secara penjelasan maupun cara memainkan alat musik tersebut. Jadi kami berharap terus tonton kami, dan kami selalu mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu untuk selalu men-subscribe kami. Terima kasih atas dukungannya. Semoga channel ini makin berkembang terus dan menayangkan hal-hal yang penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari bersama-sama. No, kembali. Sekorek. Boleh.
Jadi untuk membentuk bagian perut ini kita selalu perhatikan terutama lengkukan bagian perutnya, karena beda perut orang yang sedang hidup. Jadi ini kena patung Yesus Corpus yang sedang tersalib di kayu salib. Tentu perutnya berbeda dengan lengkukan perut orang yang hidup. Jadi ini lengkukan perut orang yang sudah mati. Karena itu harus kita perhatikan kira-kira atau kita membayangkan kira-kira sih bagaimana lengkukan kulit perut orang yang sudah meninggal. Jadi kalau lengkukan perut orang yang hidup ini bagian depan ini full, tidak ada patahan, terkecuali kalau orang yang buncit. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, lengkukan bagian perut itu agak hilang, itu masuk ke dalam. Jadi itu hal yang perlu kita perhatikan supaya sesuai dengan badannya. Kalau di bagian tengah perutnya itu kita agak memunculkan, dan bagian samping kiri kanan perut itu kita harus kikis masuk ke dalam. Kita kerok seperti kita mengeruk bagian dalam, sehingga perutnya itu terlihat seperti kosong, karena dia pada saat dalam suasana disalibkan di atas kayu salib. Jadi yang sedang dikerjakan oleh kawan saya ini adalah menyikir atau mengikis beberapa bagian dari kaki atau badan dari korpus ini. Jadi perlu kami jelaskan bahwa korpus yang sedang dilakukan oleh kawan saya ini, Bapak Mansa, di mana pada tahun 1999 pernah diadakan yang namanya festival atau perlombaan mengukir korpus dari kayu. Jadi salah satu pemenangnya pada saat itu adalah ada pengukir dari wilayah Wumu. Saya tidak tahu dari mana pasti asal kampungnya. Jadi beliau namanya adalah Bapak Amayasi Telambanua. Saya tidak tahu persis dari mana kampungnya. Jadi beliaulah yang menjadi juara pada saat itu. Ini sekepulauan Nias pada saat itu. Jadi itu diadakan perlombaan, dan dari hasil perlombaan itu korpus maksudnya sudah kita simpan di Museum Pusaka Nias. Dan pada tahun 2022 bulan Mei kita coba membuat replikanya.
Dan itulah yang sedang dikerjakan oleh Bapak Mama Elsa. Bisa izin dulu sama Bapak Elsa untuk mengangkat korpus ini, menunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana kira-kira seninya, postur tubuh dari korpus itu, kenapa beliau sampai menjadi juara pertama atau yang kita kenal adalah juara satu perlombaan mengukir korpus patung Yesus di Pulau Nias pada tahun 1999. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana postur tubuhnya. Ini kalau kita lihat ini berseni sekali, ya. Kalau kita lihat dari wajah sampai dada, di dadanya sedikit ada nuansa Nias, ya. Kemudian di bagian kaki, biasanya kita lihat kaki itu lurus, dari kakinya langsung lurus, tidak ada patahan seperti ini. Nah, ini dibuat sesuai dengan aslinya, dia buat sesuai dengan aslinya, karena biasanya patung Yesus itu kakinya itu tidak pernah begini lurus dari kakinya, tapi harus ada patahan seperti dia sedang menginjak tanah, karena memang sengaja itu dibuat kaki ini. Jadi pada saat dia disalibkan, biar lama meninggal ketika dia sudah berada di kayu salib, namanya saja disiksa. Jadi ada semacam palang, semacam penahan dari telapak kakinya ini, selalu ada kayu di situ. Nah, itulah mungkin salah satu kenapa dia bisa juara pada perlombaan itu. Jadi beliau itu sudah meninggalkan satu pelajaran buat kita secara pribadi, kepada saya juga, bagaimana membuat korpus yang sebenarnya. Karena pada saat saya sedang membuat korpus ini, baru beberapa bagian yang saya ketahui. Contohnya kakinya biasanya lurus dari ke bawah, telapak kakinya itu lurus ke bawah, tapi tidak, ini harus seperti menginjak seperti orang yang menginjak tanah. Itu model kaki yang sebenarnya. Kemudian di bagian tangan biasanya kita lihat pakunya ada di sini, padahal itu salah. Sebenarnya ini di pergelangan tangan ini, di situ ada pakunya. Kenapa di situ? Karena dikatakan bahwa di pergelangan ini, tulang-tulang ini di sini semua persambungannya. Jadi ketika paku ini tidak mudah robek, sehingga lama atau bertahan ketika Yesus itu sudah disalibkan. Karena Yesus adalah disiksa, disalibkan karena dosa-dosa manusia. Jadi saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi tentu Bapak Ibu lebih paham dari saya. Ini hanya pengalaman. Sejak saya membuat korpus ini, yang saya dengar, yang bisa pastor beliau adalah Pastor Yohanes menceritakan itu kepada saya. Dan mungkin untuk berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Penyaliban Tuhan Yesus, sehingga cara penyaliban itu selalu bisa kita lihat di korpus, di patung Yesus, seperti di bagian badan kita lihat ada yang ditusuk
Mungkin itu berikutnya ini kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kembali kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sedang menonton kami di channel YouTube Nias FB. Dukung terus kami di channel ini supaya banyak hal-hal dan kami terus bersemangat mengupload konten-konten di channel YouTube Nias FL. Tentunya ini untuk pengetahuan kita bersama dan juga sebagai tempat sarana untuk kita bisa belajar seperti kearifan-kearifan lokal kepulauan ini. Karena dukungan Bapak Ibu adalah jadi penyemangat bagi kami. Karena itu kami selalu ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa komen channel ini, like, subscribe, serta bagikan dengan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan berpindah, kita masuk di bagian kepala ya. Jadi ketika kita sudah bosan di bagian kepala, pindah di perut dan mungkin bisa saja di bagian-bagian badan lainnya kita bisa berpindah. Ketika kita lihat, mungkin kita yang perbaiki sehingga kita tidak perlu menunggu hari esok. Pada saat kita lihat langsung kita kerjakan biar tidak lupa dan langsung terselesai.
cari tenangan. Main-main apa? Hah? Main-main apa? Jatuh. Itu kerja dulu. Siapa yang mau? Ini apa video? Kulitannya lah semua tu. Kepelengan tolong. Semua tu kita tu. Mau apa punya dia hok nak. Esok kemudian cuba. Dia lagi cara motor. Ini cuba dah berapa? Enggak. Betul dia nak. Minum sisi dengan murah. Itu punya dia masih kuri dan sejuk ya. Mereka sebuah parking. Mereka kadangnya betul yang kuri. Ada mesin Ini kena. Itu kemarin. Tak aku mau. Lah tapi jadi kau punya juga. hari itu. Beli ke lulus dengan satu betul. Anak belum lah sopo tu dah. Ini pun Umur dah mengalu. Baik kita dah maroka. Apa pas kita kalah. Tapi kan itu usia itu jauh. Ya, itu bukan sudah dicatat mau kan? Ini dia makin dia no keren. Ini halo uang kita coba ya. Maka kita mau kita hanya dengan semacam masuk. Jadi kalau bayar untuk ya. lemak, benar-benar jangan lemak. Soalnya berarti kan semua jadi beli susah itu semuanya. Memang Indo ada ikuti bahasa soal mengaku ya, mengaku jadi ben saruni ya, le unsur saruni ya dibayar pasti, jadi kan bisa bayar kan.
sarap. Puro kakak semua. Siya buat ini. Ihalo ko yan na hindi ko mataba sa Bapak kaya ada mangkak ya lu ya ya padahal sudah bisa pakai ini ya kan atau pemukul ada Itulah udah aku ya. Lah, pensok pada makan kau
Iya. Iya. Enggak. Iya, oh kan itu kalau dikasih dikirim sama saya waktu aplikasinya pun saya tidak bisa buka. Nah, sama pastor juga begitu. Tidak ada, saya sudah hapus itu kok. Karena bukan juga wilayah saya, bukan wilayah saya, itu wilayah kalian sebenarnya. Iya, sama pastor, sama saya karena tidak terbuka itu dalam usaha karena itu tidak tahu ada aplikasi. Iya di aplikasi saya lupa juga aplikasinya waktu itu sudah tapi bukan di aplikasi. Oh, oh, iya. Halo para pemirsa, sekarang kita coba pelan-pelan kita bentuk ini muka mulai dari hidung. Jadi itu pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini atau yang sedang kita lakukan saat ini.
Jadi Bapak Ibu para pemirsa, untuk membentuk wajahnya ini tidak mesti juga kita lihat dari foto asli atau dari patung Yesus sendiri, dari korpus patung Yesus maksudnya. Jadi mungkin juga dari postur tubuh manusia kita bisa melihat lengkukan dari postur tubuh kita, contohnya atau kawan kita seperti sekarang kadang-kadang saya harus melihat Bapak Ahmad Esaluhu karena saya melihat bagaimana lengkukan contohnya dari alis, mata dan hidungnya ini seandainya miring, kira-kira bagaimana sampai ke bibirnya ini, lengkukan bibir ketika kita membuat atau mengukir korpus ini. Jadi itu merupakan satu patokan untuk kita pada saat kita membuat korpus atau mengukir korpus. Jadi kita bisa melihat beberapa referensi. Kalau tidak ada foto, maka manusia juga dari badan kita sendiri juga bisa kita lihat bagaimana lengkukan dari postur tubuh kita atau teman kita yang ada di samping kita. Tidak mesti harus dari foto. Itu salah satu tips untuk belajar bagaimana mengukir korpus. Itulah pengalaman saya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba berbagai hal selain dari yang sudah kami lakukan ini.
Baik, Bapak Ibu, jadi kebetulan ini sudah sampai saatnya untuk waktu istirahat. Jadi untuk selanjutnya besok tanggal berapa besok Pak Ica? Ini tanggal 27 kita akan coba melanjutkan pengukiran korpus patung Yesus, dan kami selalu berharap terus ikuti kami, terus dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Yahoo.